Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu High Pressure Input Processing untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Satuan Operasi 2. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Sore Madonna dengan NPM 22033010053, Anissa Nurul Mufidah dengan NPM 054, Cika Safira Riananda dengan NPM 063, dia ada Citra Putri Pratama 064, dan Dewi Farah Afifah dengan NPM 065. Sebagai pendahuluan mengenai penggunaan high pressure dalam proses di industri sendiri sebenarnya ada dalam banyak unit. Di antaranya adalah sebagaimana yang ditampilkan dalam slide ini. Yang mana untuk pertama ada pressure assisted freezing and thawing, yang mana prinsipnya adalah penggunaan tekanan tinggi dapat menyebabkan depression pada freezing point, sehingga dapat mempercepat suatu proses pembukaan maupun proses thawing dari suatu produk. Contohnya untuk penggunaan level tekanan 200 MPa pada air bisa menurunkan freezing point dari air dari 0 derajat ke negatif 21 derajat Celcius. Dan kemudian ada high pressure homogenization, yang mana high pressure ini digunakan dengan memaksa cairan melewati lubang kecil dalam ruang homogenisasi, sehingga nanti akan terjadi pengurangan ukuran partikel dan kenaikan suhu fluida yang berakibat pada proses homogenisasi. Kemudian juga ada pressure assisted extraction, yang mana nanti ekstraksi akan dipengaruhi oleh faktor tekanan, waktu, dan juga jenis pelarut yang digunakan. Kemudian juga ada high pressure processing, yang mana penggunaan tekanan tinggi ini tujuan utamanya adalah untuk menonaktifkan daripada mikroorganisme tertentu dalam makanan atau produk untuk memperpanjang masa simpannya, yang mana biasanya digunakan atau dipraktekkan dalam suhu ruang ataupun suhu dingin. Kemudian juga ada pressure assisted thermal processing, yang mana tujuannya sama dengan high pressure processing itu tadi, tetapi unit ini dilengkapi dengan atau menggunakan suhu tinggi juga. Yang mana menariknya metode PATP ini sendiri dapat digunakan untuk inaktivasi daripada infectious agent seperti prion, yang mana lebih baik daripada menggunakan metode konvensional. Dan juga yang terakhir ada pressure ohmic thermal processing, yang mana mengombinasikan tekanan tinggi dan juga pemanasan ohmic, yang mana simultan dan juga continuous untuk mengawetkan makanan dengan tingkat asam yang rendah, sehingga nanti makanan akan lebih stabil dalam penyimpanan ruang dan juga memperpanjang masa simpannya, seperti itu. Ya, Dapat yang sudah dilanjutkan. dijelaskan oleh Soraya, salah satunya yaitu ada high pressure processing. Nah, high pressure processing adalah teknologi pengawetan terbaru yang diberi tekanan tinggi mulai dari 400 hingga 600 MPa dengan diberikan pengaturan suhu di bawah 0 derajat Celcius hingga di atas 100 derajat Celcius. Nah, tujuan dari high pressure processing itu adalah untuk mencapai inaktivasi mikroba atau mengubah atribut makanan demi mencapai karakteristik yang diinginkan. Nah, tekanan 400 hingga 600 MPa ini setara dengan 4.000 hingga 6.000 bar, yang dimana pada tekanan tersebut sangat efektif untuk menonaktifkan sel vegetatif patogen dan mikroorganisme penyebab pembusukan seperti ragi, jamur, dan virus. Kemudian masuk ke prinsip kerja, di mana jadi pemberian tekanan tinggi itu dari skala arah pada produk yang sudah dikemas dalam wadah fleksibel. Biasanya itu seperti kantong ataupun botol plastik juga bisa. Kemudian dimasukkan ke dalam ruang atau benda bertekanan tinggi yang diisi sama cairan transmisi tekanan atau biasa disebut dengan hidrolik. Nah, pengeluaran udara dari bejana dengan katup deaerasi otomatis lewat pompa pengisian dan pembuangan cepat bertekanan rendah. Nantinya tuh cairan hidrolik atau si air ini itu di dalam ruangan tadi itu diberi tekanan dengan pompa, lalu disalurkan lewat kemasan tadi ke dalam makanan selama biasanya itu 3-5 menit. Kemudian produk olahan yang sudah jadi tadi dikeluarkan dari alat, kemudian disimpan, lalu biasanya setelah disimpan itu langsung didistribusikan dengan cara yang konvensional. Next. Baik, berlanjut ke peralatan sendiri yang sering digunakan. Secara umum untuk metode HPP atau HPP ini sendiri
biasanya membutuhkan alat-alat yang sebagaimana ditampilkan dalam slide. Yang pertama ada bejana baja yang mana seringkali dengan kawat dililitkan dengan dua penutup ujungnya sebagai sarana untuk menahan. Kemudian ada low pressure pump yang mana bersamaan dengan intensifier itu tadi di gambar keempat akan mengkompresi cairan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan fluida yang bertekanan tinggi sehingga dapat mendukung proses HPP itu sendiri. Dan kemudian dibutuhkan juga dari sistem pengendalian dan juga instrumentasi lainnya yang diperlukan. Dan juga dalam beberapa modifikasi HPP diperlukan juga sistem preheating dan juga cooling ketika perlakuan HPP itu tadi ditambahkan dengan modifikasi suhu tinggi. Dan sebagai tambahan, biasanya alat-alat yang disebutkan tadi berbahan dasar stainless steel, sehingga nantinya jika yang digunakan sebagai pressure transmitting fluid itu tadi air, maka alatnya akan lebih aman dan juga bebas dari korosi dan lain sebagainya. Atau juga bisa digunakan minyak atau air dengan campuran MBG glycol sehingga bebas dari korosi dan juga dapat meningkatkan kisaran suhu untuk proses yang lebih baik. Seperti itu. Dan kemudian di slide selanjutnya ada contoh-contoh daripada rangkaian dari HPP itu sendiri. Jadi ada representasi dari semi-continuous high pressure persisting system dan juga fully continuous high pressure persisting system, dan juga di gambar sebelah kanan ada contoh untuk HPP yang dimodifikasi dengan penambahan perlakuan thermal. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada contoh unitnya dari peralatan-peralatan tersebut. Yang pertama yaitu ada Avure AV10. Dalam hal ini, alat ini tuh cocok untuk produsen skala kecil dan menengah, sehingga dapat disesuaikan dengan industri tersebut. Next. Untuk yang kedua yaitu ada Avure AVS. Dalam hal ini tuh juga untuk industri makanan laut. Terus juga dapat meningkatkan hasil pemisahan daging, kerang, dan krustasea hingga 80 derajat. Oh, maaf, 80%. Next. Lalu ada pun aplikasi penerapan HPP dalam industri pangan sendiri, ada beberapa produk yang kita ambil, yaitu bisa di next. Yang pertama ada dari hasil perikanan, yang dari atas itu gambar ikan kod, sedangkan yang bawah merupakan ikan salmon. Nah, pada perlakuan ini tuh HPP diaplikasikan dalam perlakuan 150, 300, dan 450 MPa selama 5 menit dengan suhu 20 derajat. Nah, ternyata setelah diamati terdapat pengaruh tidak ditemui pertumbuhan mikroba hingga hari ke-14. Lalu ada denaturasi protein yang menyebabkan peningkatan kekerasan. Tampilan akhirnya juga terlihat seperti matang, tidak transparan, dan tembus pandang. Lalu ada pun perubahan warnanya juga semakin terang, warna dari salmon sendiri semakin memudar dari yang semula orange gelap, sekarang menjadi orange cenderung putih. Jadi lanjut. Lalu ada pun juga HPP penerapannya dalam buah dan sayur. Seperti gambar yang di kiri itu ada brokoli dengan yang diberi perlakuan kontrol 400 MPa selama 2 menit selama 2 menit dengan suhu 20 derajat dan juga 600 MPa selama 2 menit dengan 20 derajat. Nah, ternyata setelah diamati memiliki pengaruh, dapat mengaktifasi, menghambat pertumbuhan mikroba hingga hari ke-7 sebesar 3,2 sampai 3,8 log CFU. Dan pada hari ke-14 dengan perlakuan HPP 600 MPa dapat menghambat hingga 2,3 sampai 3,1 log CFU per gram. Nah, tekstur dari produk yang diberi perlakuan HPP ini nanti cenderung sama, tidak selama penyimpanan, tetap cenderung keras, sama seperti pada awalnya. Lalu juga perubahan warnanya tidak terlalu signifikan, alias tetap. Lalu pada gambar yang di sebelahnya ada
produk buah, yaitu alpukat yang diberi perlakuan HPP kurang lebih 300 MPa selama 1 jam dengan suhu 20 derajat. Memberikan pengaruhnya dapat menurunkan dan menginaktivasi respirasi, yang mana dapat menyebabkan pematangan buahnya ini terhambat. Dan produksi etilen ini juga lebih turun, lalu juga dapat memperlambat pematangan buah, menurunkan aktivitas POD atau poli, lalu juga meningkatkan aktivitas PPO. Bisa dilanjut. Nah, selain itu, ada pun penerapan HPP juga pada produk daging seperti gambar yang di sebelah kiri. Ada pun itu daging yang diberi perlakuan dengan tekanan dari kontrol hingga 600 MPa dengan pengaruhnya pada tekanan lebih dari 400 MPa itu terjadi denaturasi protein sehingga menyebabkan perubahan warna dari semula merah gelap menjadi cenderung memudar, lalu penurunan kekerasan dan juga menginaktivasi mikroba. Namun pada tekanan di bawah 400 MPa terjadi peningkatan laju glikolisis, pH-nya menurun dan dagingnya menjadi lebih kaku. Pada tekanan 450 MPa dapat menginaktifkan bakteri E. coli hingga sebesar 3,62 log CFU per gram dan Staphylococcus sebesar 1 log CFU per gram. Sedangkan pada 600 MPa dapat menginaktifkan bakteri E. coli hingga sebesar 1,95 log dan Staphylococcus sebesar 1 log CFU. Sedangkan pada gambar yang di sebelahnya yaitu ada dark cutting beef yang dikenal sebagai daging Osrigor motis. Nah, memiliki ciri itu dia pH-nya tinggi dengan tampilannya merah kegelapan seperti yang berada gambar kedua itu ya. Merah cenderung gelap. Nah, setelah diberikan perlakuan HPP dengan perlakuan 300, 450 dan 600 MPa terdapat pengaruh, yaitu pH-nya meningkat tetapi tidak signifikan. Ada denaturasi protein, yaitu perubahan struktur sekunder dan tersier dari protein tersebut, lalu juga meningkatkan kemerahan dan kecerahan daging dari yang semula berwarna gelap cenderung memudar seperti warna pink. Lanjut. Selanjutnya yaitu prospek masa depan dan keterbatasan HPP. Untuk prospeknya sendiri yaitu memiliki ruang lingkup yang luas di masa depan. Dalam hal ini yaitu makanan dan minuman. Selanjutnya yaitu termasuk teknologi non-termal sebagai alternatif teknologi termal konvensional. Selanjutnya kerusakan parameter nutrisi dan perubahan organoleptik produk lebih minim dan dapat menghambat proses pembusukan bahan pangan atau sebagai agen antimikroba. Untuk batasannya yaitu produk hasil HPP memerlukan sistem pendingin dalam penyimpanan dan distribusinya, terus tidak cukup menghentikan aktivasi atau inaktivasi spora patogen. Selanjutnya melibatkan pengemasan bahan pangan terlebih dahulu dengan syarat bahan kemasan memiliki fleksibilitas untuk dikompresi minimal 15%. Dan produk mengandung tepung atau rendah kadar air atau gelembung udara memiliki aspek teknik atau peraturan berbeda. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.